gitu kan. Nah sekarang siapa Iya, yang doyan? Saham-saham kayak gitu siapa yang doyan? Nggak semuanya mungkin. digital-digitalan. Nah, lebih suka yang high risk ya. Oke, Iya, pada saat betul. setahun 2 tahun itu mungkin works, tapi ya seperti kayak kata Warren Buffett ya. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang telanjang kalau kalau ombaknya udah selesai gitu kan. Jadi Iya, ya iya. eh, bagi saya sekarang investing itu all time great, bukan one hit wonder. Jadi gimana caranya bisa sustain jangka panjang, bisa stay di market terus-terusan gitu ya. Jadi bagi saya sih bukan masalah besok untung berapa, tapi seberapa lama saya bisa ngehold dan bisa bertahan di pasar modal. Gitu sih. Nah, Bro, kalau misalnya semakin banyak orang yang terjun di market sekarang, berarti volatilitasnya juga semakin tinggi dong ya. Nah, Iya, itu pasti. mempengaruhi Bro untuk berpikir pindah nggak dari saham pindah ke kripto aja atau tetap mau di saham? Eh, pada dasarnya kalau kita ngomongin aset lain ya, kita sebenarnya harus masuk ke semua. Harus itu, karena itu bagian dari diversifikasi. Jadi, prinsip cara kerja investing, kalau kita ngomong sebagai manajer investasi aja lah ya, kerjaan dia kan Hmm, nge-sweet aja. Ketika ya saham betul. jatuh, nanti obligasinya yang naik, nanti diputer-puter lagi aja, kayak gitu terus kan. Nah, jadi investing tuh memang tidak terlepas dari diversifikasi. Diversifikasi itu bisa asetnya, bisa lokasinya, bisa macam-macam. Nah, bagi saya nggak ada hubungannya antara volatilitas sama saya harus ke kripto. Tetap mau nggak mau saya harus pelajari kripto. Dan saya harus mau nggak mau harus ikut masuk ke kripto. Nah, tapi disesuaikan dengan profil risikonya karena kripto itu adalah aset kelas yang relatif baru, apalagi NFT ya. Itu resikonya pasti lebih gede. Jadi kita nggak bisa masuk banyak-banyak di situ. Kalau berdasarkan studi dari Yale, uh, idealnya tuh 6% dari duit kita tuh ke kripto. Nah, itu yang saya lakukan. Hmm, oke, I see, I see. Nah, Nah, ini terus, bahkan sekarang kalau kalau uh, ini ya yang saya ikuti, zaman udah bergerak lagi nih. Jadi sekarang ini mulai muncul contemporary art sebagai instrumen investasi yang bisa mengalahkan bahkan kripto juga. Gitu. Jadi kayak lukisan segala macam dan sekarang oh, banyak yang NFT itu ya, Bro udah ya? NFT kan lebih ke arah ini ya, dikaitkan ke blockchain-nya ya. Jadi Iya, iya, lebih ke betul. membuat scarcity sama originalnya karena tapi ini beneran yang Hmm, artnya, jadi contemporary oke. art gitu. Jadi ternyata contemporary art sebagai instrumen investasi itu outperform berbagai macam aset. Mulai dari kripto, saham itu hampir semua di outperform sama contemporary art. Dan mulai banyak aplikasi yang menawarkan kayak semacam ETF tapi di contemporary art juga gitu. Hmm. Itu kita kalau investor mau nggak mau harus melihat berbagai macam jenis instrumen. Tinggal proporsinya aja berapa persen yang dimainkan kira-kira gitu. Nah, Bro, aku mau nanya juga nih, Bro. Gimana caranya Bro itu bisa beradaptasi dengan perbedaan gaya menyusun portofolio di awal mulai dengan sekarang ini, Bro? Hmm, ini menarik ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan kayaknya lebih ke arah ini ya. Halo guys, kalau bisa dengar suara aku, komen ya ini nge-lag itu aku atau Bro Nizarnya ya. Thank you. Halo guys. Mungkin aku bakal manggil kalian itu baby ya. Baby itu adalah singkatan dari bebas investor. Jadi baby-baby semua yang mau ngikutin kita terus karena kita setiap minggunya itu pasti ada undang pembicara 3 sampai 5 pembicara untuk join di sini dan kita bakal ngobrol bareng. Makanya tolong untuk di
follow IG kita dan juga follow Bro Nizar ya. Thank you. Oh lancar Steve. Oke, thank you ya Dewan Investing. Oke, kita naikin lagi nih Bro Nizar ini. Halo Kenapa, Bro, bro? Putus tadi internet ya? kepotong ya Bro? Iya, tadi kepotong ya Bro ya? Iya. Kenapa mati internetnya tadi? Enggak. Aku katanya aman sih, cuman katanya Bro Nizar yang keluar tadi. Oh iya, enggak. Aku tadi refresh aman. Tapi ya udahlah. Oke deh, oke. Kita lanjut aja kali ya. Oke, ya 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 ya. Mau aku ulang pertanyaannya atau gimana nih? Iya, tadi ngobrol apa ya? Sampai lupa. Nih, kan kita kan dulu Bro Nizar itu sempat masuk di 2017 kan. Nah, Hmm. gimana cara Bro Nizar itu bisa beradaptasi mulai dari menyusun portofolio di awal sampai di sekarang ini, Bro? Karena pasti bisa berbeda Ah, dong. iya iya iya. Jadi adaptasinya itu sebenarnya gini ya. Kalau kita sekarang itu sebagai investor, mau jenis invest apapun ya, mau saham, mau properti, gini aja lah. Contohnya kayak properti ya. Kita kalau mau invest di properti, mau beli tanah misalnya, kita kan pasti memperhatikan tanah di daerah yang kita incar itu ada prospek apa di sana. Jadi misalnya kita mau Betul. ngambil daerah PIK, ada proyek apa di sana, apakah akan ada bangun tol, apakah ada bangun kereta cepat, segala macam kan gitu kan. Nah, misalnya paling Ya. gampang aja invest ke Kalimantan, ke ibu kota baru misalnya, kayak gitu. Itu kan ada dasarnya kan. Nah, sama sekarang, kalau di saham pun untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan juga kondisi istilahnya new economy sekarang, kita juga harus bisa beradaptasi dengan prospek-prospek yang baru. Jadi yang tadinya itu mungkin era 10 tahun sebelumnya itu yang rame itu misalnya consumer goods kayak gitu-gitu. Nah, sekarang ya mungkin ke arah teknologi. Teknologi digital dan mungkin yang sekarang banget ini ya energi dan kayak gitu kan. Nah, ini paling gampang aja untuk contoh praktikalnya lah ya. Di tahun 2020 pada saat COVID itu masih inget banget pada saat itu energi terbarukan itu santer banget. Jadi kayak koal, minyak, segala macam itu sangat-sangat tertekan pada saat itu. Bahkan saya Oke. lupa pastinya ya, tapi sempat terjadi nih, harga minyak sempat minus. Hmm, Jadi menarik. kita bukannya beli itu pakai duit, malah kita beli itu dibayar gitu. Tapi sekarang kayak gimana kan? Nah itu kan berarti harus penyesuaian kita. Bagaimana menyesuaikan ketika tiba-tiba ada perang, ya ada eh, supply chain yang terganggu di situ, kita harus bisa menangkap itu langsung kan. Bagaimana? Iya, ya. Nah, kelebihan seorang trader itu bisa lebih agile untuk mengikuti wave-wave gelombang-gelombang seperti itu ya. Tapi kalau investor mungkin agak lambat ngikutinnya. Nah, itu sih paling ya kita harus selalu adapt sama apa yang sekarang lagi prospek seperti itu. Nah, Bro, berhubungan dengan Bro tadi juga ngomong kayak cara pemilihan saham yang agile dan berikutnya gitu kan ya. Hmm. Mungkin Bro bisa kasih tahu stock picking ala Bro sendiri ketika orientasi sebagai investor yang kita sebut juga menitik beratkan itu di bagian value investing karena kan Bro itu Hmm. sendiri melakukan apa ya kayak pemilihan saham itu melalui value investing kan ya, setahu aku. Hmm. Nah, gimana cara Bro Nizar sendiri untuk ngelakuin hal tersebut? Oke, jadi kalau untuk stock picking ya, kalau saya pribadi karena saya investor yang kontrarian ya, bisa dibilang ya. Jadi saya lebih milih yang sepi dibandingkan yang lagi nge-hype. Jadi kalau misalnya sekarang orang semua ngomongin ngomongin koal, saya males ke sana malah. Pada saat sepi kemarin saya beli. Nanti waktu lagi rame, nah baru kita jualan. Nah, itu stock pickingnya jadi yang pertama itu saya lebih tendensi untuk menghindari yang lagi rame. Itu. Yang kedua, tentunya kita harus bisa ini ya, melihat prospek. Jadi ada satu hal yang saya pelajari selama ini ya. Jadi kita kalau misalnya ngomongin suatu saham itu harus melihat prospeknya juga. Prospek di sini tuh Oke. gampangnya contohnya gini. HMSP tahu kan sekarang penurunannya bagaimana kan. Nah, itu kan salah satunya karena efek prospek aja kan.
salah satunya ya. Jadi sebenarnya perusahaannya kan nggak terlalu yang gimana-gimana banget kan. Iya, Tapi betul. karena orang beranggapan bahwa rokok nanti ke depannya bukanlah tren lagi, bukanlah hal yang harus diikuti lagi, eh, ada yang namanya PE reduction, sorry, PE compression. Ya, jadi tadinya orang menghargai rata-rata PE untuk perusahaan rokok itu mungkin 35, hampir 50 mungkin. Sekarang orang nggak mau menghargai segitu lagi. Nah, jadi kita harus tetap melek sama prospek. Karena nanti yang kalau kita bener milih saham yang ada prospeknya, itu nanti ada PE expansion. Yang tadinya mungkin dihargai cuma Oke. PE 4 sampai 5 sama market, mungkin bisa naik jadi 10. Karena market menganggap itu berprospek seperti itu. Nah, itu dulu. Jadi ini persis banget sama kayak proses kalau kita lagi invest rumah tadi. Yang dilihat emang hitung-hitungannya dulu, enggak kan? Pasti prospeknya dulu dong. Di daerah yang mau Prospeknya kita dulu, beli ada betul. apa. Nah, baru Iya, iya. nanti ketika sudah ketemu prospek yang mau kita cari ya, baru di situ kita bisa milih-milih mana yang terbaik di situ. Nah, di situ mungkin kita bisa cari yang yang sehat yang mana, yang LK-nya bagus yang mana, yang nggak ada problems, yang nggak ada skandal yang mana, yang manajemennya bagus yang mana. Ya kayak prinsip LKH yang sering dikasih tahu beliau aja gitu. Gitu. Tapi kalau bagi saya Oke. pertama prospek sih. Itu yang paling penting. Makanya itu kita penting banget untuk sebagai investor rajin baca, itu penting banget. Karena dari baca itu nanti kita dapat ide investasi. Oh, invest kayak di sini kayaknya menarik nih gitu. Oh, invest jadi kita bisa selangkah lebih maju. Sebelum itu nge-hype kita bisa chip in duluan gitu. Nah, kebanyakan orang juga salahnya itu dia itu buy sebuah saham ketika saham itu lagi apa ya, dibilang-bilang eh, kayak lagi booming-boomingnya di sebuah berita, tapi mereka nggak Hmm. ikutin rumor. Harusnya kan mereka ikutin rumor terlebih dahulu dan sell on news gitu Hmm. kan. Cuman orang itu Hmm. kebanyakan kebalik pemula-pemula ini. Hmm. Nah, bro, Hmm. mungkin bro bisa nggak jelasin sedikit tentang value investing itu gimana sih? Karena mungkin banyak yang nggak ngerti nih tentang value investing. Nah, apa cuman sekedar cari saham yang lagi murah aja, atau juga harus Hmm. lihat dari sisi profitabilitasnya sih bro, dari sebuah perusahaan? Jadi kita simpelnya gini ya, kita value investing itu kita sebelum beli saham itu harus tahu dulu nilai wajarnya berapa. Simple. Ketika pergerakan harga sahamnya yang di market itu berada di bawah harga wajarnya, disitulah kita beli. Nah, disitulah ada margin of safety kan, berapa persen selisihnya dibandingkan dengan harga pasar kan. Nah, sebenarnya value investing itu core-nya, margin of safety itu. Jadi kita beli di bawah harga wajarnya. Nah, itu adalah core dasar dari Hmm. value investing. Jadi kita beli, ketika klik buy, itu kita udah tahu duluan harusnya ini berapa. Gitu. Nah, jadi jangan jangan cuma ikut-ikutan sana sini. Kayak tadi juga sempat disebut sama si bro ikutan news. News itu bisa pesenan, bisa macam-macam kan. Iya, Bisa betul betul. ya kita kita kalau ngomong dark side-nya panjang nanti ya. Jadi ya itu Digoreng-goreng intinya aja lah nggak istilahnya lah sepolos ya. itulah harusnya gitu kan. Ya, Betul jadi betul seperti betul. itu. Value investing Nah, itu bro, cuma itu sebenarnya. tadi aku ingat banget bro sempat ngomong tentang Cigerbat ya. Nah, Ya, Bro Nizar ini kan suka ngomong Cigarbat dari tadi ya, Cigarbat investing yang dipopulerkan sama Benjamin Graham. Bedanya apa sih, Bro, dengan metode yang value investing yang dipopulerkan sama si Warren Buffett?